Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama guru madrasah. Kali ini dalam video pembelajaran akidah akhlak di semester 2, kita sudah memasuki bab yang ketujuh, yaitu indahnya kalimat thayyibah. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai kalimat Assalamualaikum, kalimat salam. Mungkin kalian sudah sering mengucapkannya, sudah sering mendengarkannya. Nah, sekarang kita akan pahami apa yang dimaksud dari kalimat thayyibah Assalamualaikum. Silakan kalian perhatikan. Untuk kompetensi intinya, kalian bisa baca di sini ada 4 poin, ya, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kalian, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan-kegiatannya, serta benda-benda yang kalian jumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar, di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama, mengucapkan salam adalah perintah Allah. Lalu 2.7, menunjukkan perilaku menghargai orang lain sebagai cerminan dari mempelajari makna salam atau Assalamualaikum. Nah, ini kompetensi di bidang pengetahuan, memahami makna dan ketentuan mengucapkan salam. Nah, ini yang harus kalian penuhi. Kemudian kompetensi di bidang keterampilan, mengomunikasikan hikmah mengucapkan salam sesuai ketentuan syara. Ya, jadi 3.7 dan 4.7 ini inti dari kompetensinya. Kalian harus bisa memahami makna dan ketentuan mengucapkan salam, dan harus terampil dalam mengomunikasikan hikmah mengucapkan salam sesuai ketentuan syara. Nah, ini peta konsepnya, ya. Ini temanya indahnya kalimat thayyibah Assalamualaikum. Kalian harus mampu mengucapkan salam, kapan waktunya, dan apa keutamaannya. Oke, kita langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar, ya, seorang, ya, anak perempuan, dia mengucapkan salam. Nah, sudahkah kalian membiasakan diri mengucapkan salam? Ketika teman kalian mengucapkan salam, rasanya suasana menjadi akrab dalam persaudaraan. Apakah makna salam? Kapan harus mengucapkan salam dan apa keutamaannya? Nah, mari kita cari tahu, di sini akan kita bahas. Salam mengandung doa keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan mengucapkannya. Semua orang dan semua makhluk butuh keselamatan. Karenanya, salam yang ditebarkan dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Ya, jadi salam yang kita ucapkan adalah doa keselamatan bagi orang yang menerima ucapan kita. Ya, karena semua orang butuh, ya, didoakan agar selamat. Ya, maka dari itu orang yang ikhlas dalam mengucapkan salam, ya, maka akan melahirkan, ya, rasa kasih sayang, ya, rasa saling menyayangi di antara sesama manusia,
ya sesama umat Islam. Nah, di sini kalian amati juga ada dua orang laki-laki saling bersalaman, saling senyum, saling sapa. Nah, menurut kalian apakah ya laki-laki ini melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal yang baik? Ya, sudah pastinya kedua orang ini saling tegur sapa, senyum, ya pasti mereka melakukan hal-hal yang baik, ya. Nah, di sini kita bisa baca informasi mengenai salam. Kalimat salam dalam ajaran Islam sudah sangat dikenal. Di mana saja dan kapan saja kita menyaksikan orang mengucapkan salam dan menjawab salam. Ya, lafalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi Bapak di awal ya memulai video pembelajaran ini, Bapak mengucapkan salam. Nah, seperti itulah. Ya, artinya apa? Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian semua. Ya, Bapak mendoakan kepada kalian, khususnya anak-anak Bapak yang mendengarkan video ini, semoga senantiasa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa, salam berarti keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk menjawab, ya, bahkan menjadi wajib menjawab salam yang lengkap walaupun teman yang memberikan salam tidak lengkap, ya. Nah, menjawab secara lengkap merupakan kewajiban dan penghormatan kepada teman yang memberikan salam. Dalilnya apa? Nih, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, coba kita artikan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, dan apabila kamu dihormati ya dengan suatu salam penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu, bi ahsana minha, ya dengan yang lebih baik, ya, aurudduha, atau balaslah penghormatan yang sepadan, ya, dengan apa yang telah orang berikan kepada kita. Nah, ini dalilnya. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati ya dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau paling tidak balas dengan hal yang sepadan. Ya, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah ya itu ya memperhitungkan atas segala sesuatu. Oke, kita lanjut. Salam mengandung doa keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan mengucapkannya. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam? Ya, hukum memulai mengucapkan salam sunnah. Ya, ketika ada orang yang mau bertamu atau orang yang bertemu dengan saudaranya atau dengan temannya atau dengan kerabatnya di jalan, ya, kalau dia memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi, nah ini yang penting, hukum membalas salam adalah wajib. Jadi kalau orang yang mengucapkannya hukumnya sunnah, nah hukum orang yang menjawabnya adalah wajib. Ketika ada orang yang salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ucapan salam.
Setiap ada kesempatan beliau selalu mengucapkan salam. Ya, maukah kalian seperti Rasulullah? Tentunya mau sekali. Ya, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, mengikuti ajaran Rasulullah, tentunya kita sebagai umatnya sangat mau, ya, sangat ingin. Nah, mari mulai dari sekarang, ya, ketika kita bertemu dengan teman kita, keluarga kita, saudara kita, ya, bahkan kita pulang ke rumah, kita mau keluar rumah, ya, cium tangan orang tua kita, ya, cium tangannya juga yang baik, jangan cium tangan di pipi, nggak boleh cium tangan di pipi. Cium tangan itu, ya, kita mencium dengan hidung tangan orang yang kita cium, ya, bukan dengan pipi, bukan dengan jidat, ya, atau dahi, ya, bukan juga, ya, hanya sekedar nunduk, nggak boleh, ya. Cium tangan itu adalah mencium dengan hidung tangan orang yang kita cium. Nah, apalagi orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau guru-guru kita, atau guru-guru kita, ya, cium untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan satu keutamaan fadilah dari orang-orang yang telah merawat kita, orang-orang yang telah membesarkan kita, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, insya Allah akan menjadi berkah. Oke, lanjut. Nah, sekarang waktu mengucapkan salam. Kapan waktu mengucapkan salam itu yang benar? Nah, ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka kita dianjurkan untuk saling mengucapkan salam, ya, baik terhadap orang yang kita kenal atau tidak, ya. Jangan mentang-mentang kita nggak kenal, aku nggak mau ngucapin salam. Nah, nggak boleh kayak gitu, ya. Orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, ketika kita bertemu, apalagi kalau misalkan orang yang tidak kita kenal, terus kita butuh bantuan orang tersebut, nah itu paling tidak kita harus salam. Nah, mengucapkan salam ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan termasuk tanda keimanan dan kecintaan kita kepada sesama muslim. Nah, kalimatnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diucapkannya? Setiap kita bertemu dengan seseorang, atau setiap kita menjumpai seseorang atau satu sekelompok orang. Kemudian ketika kita bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah siapapun, kita harus mengucapkan salam. Kemudian memulai pertemuan, ceramah atau pidato, ya, ketika kita mulai berbicara di depan orang banyak, ya, awali dengan kata salam. Kemudian berpisah setelah bertemu. Nah, ketika kita awal tadi bertemu dengan salam, kita akhiri juga dengan salam, ya. Pulang dari rumah orang dengan salam, ya. Setelah kita butuh bantuan orang lain, kita pamit dengan salam. Nah, itulah akhlak adab kita sebagai orang Islam. Sungguh indah jika kalian mengucapkan salam dengan senyuman. Sungguh damai dan nyaman jika kalian mengucapkan salam, ya, itu diniatkan sebagai ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kebiasaan. Akan menjadi satu pahala bagi kita jika kita niatkan ibadah, ya, jika kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Nah, keutamaan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan salam kepada semua orang, karena dengan mengucapkan salam dapat terwujud rasa persatuan dan kesatuan. Artinya apa? Nah, dengan salam, ya, kita telah saling mendoakan satu sama lain.
menghilangkan rasa egois dan membanggakan diri dari orang lain. Itu salah satu keutamaan dari mengucapkan salam, mempersatukan umat, mempersatukan ya sesama umat Islam, ya, menghilangkan rasa egoisme, menghilangkan rasa paling bangga, ya, paling hebat. Nah, itulah fungsi dari keutamaan mengucapkan salam. Nah, diantaranya satu, merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi atau rasul dan penghuni surga. Jadi para malaikat, para nabi dan rasul itu serta para penghuni surga, ya, itu mereka pasti sapaannya mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Nah, yang kedua, sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Yang ketiga, memperkuat jalinan silaturahim di antara umat Islam, menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Yang keempat, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Itu keutamaannya. Nah, kalian bisa baca nanti, ya, atau bisa mempraktekkannya di rumah. Hikmahnya apa dari pelajaran kita kali ini? Dari kalimat assalam, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita senantiasa mengucapkan salam, karena salam merupakan doa yang dapat mempererat rasa persaudaraan. Hikmah yang kedua, salam dapat memperkuat jalinan silaturahim. Ucapan salam juga dapat menumbuhkan rasa cinta di antara umat Islam. Ya, nah, kalian harus bisa mempraktekkannya kapanpun, dimanapun, ya. Ketika kalian ingin pulang harus mengucapkan salam, kalian ingin keluar rumah harus mengucapkan salam, masuk rumah, keluar rumah. Nah, kesimpulannya, satu, kalimat thayyibah salam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimatnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah pada kalian. Nah, waktu mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman, berpisah setelah selesai bertemu, memasuki rumah orang, gedung dan madrasah dan lainnya, memulai sebuah pertemuan. Kemudian keutamaannya adalah para malaikat, para nabi dan rasul serta para penghuni surga sering memberi sapaan resmi dengan menggunakan salam. Kemudian sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Yang ketiga, memperkuat jalinan silaturahim di antara umat muslim dan menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Yang keempat, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Ya, mungkin ini saja pembelajaran kita kali ini. Bapak harap kalian bukan hanya paham tentang pengertian dari kalimat thayyibah assalamualaikum, tapi kalian juga mampu dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.